Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum on bid? Nah, ini kebiasaan kita sehari-hari. Ini driver pemula wajib tahu. Saya akan beritahu satu hack yang harus sobat paham di sini ya. Ini jarang saya bagikan sih. Jadi di video kali ini saya akan bagikan untuk driver pemula ya. Ini khusus untuk driver pemula yang baru on bid. Nah, simak videonya sampai habis. Jika video bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel ini berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID Tutorial, selamat datang kembali. Di sini kita akan bahas bagaimana sehari-hari kita tuh nge-bid bang, apa yang harus kita lakukan sebelum kita on bid. Nah, yang kita pastikan terlebih dahulu sobat bisa lihat di layarnya. Nah, di sini sobat pastikan dulu jaringannya. Sobat bisa lakukan refresh jaringan terlebih dahulu ya. Refresh jaringan terlebih dahulu itu gampang sekali ya. Kita cuman menekan tombol mode pesawat begini ya. Nanti kan ada data seluler ya. Jadi kita lakukan tombol pesawat dan kita lakukan refresh jaringan. Itu harus kita lakukan. Selanjutnya apalagi bang? Kita mengecek yang namanya DNS kita ya. Jadi DNS ini harus di settle ulang lagi ya. Nah, ini jangan lupa nih, ini sangat penting nih. Ada yang sering pakai DNS tapi DNS-nya nggak di reset ulang, DNS-nya dibiarin. Nanti sobat akan mengalami jaringan sobat akan lag dan orderan tuh agak payah masuk lah gitu ya kan, karena DNS-nya nggak di refresh gitu. Refreshnya seperti apa bang? Gampang, refreshnya kita naik turunkan aja. Di sini saya pakai DNS Google karena saya tidak on bid. Sobat bisa pakai DNS Cloudflare dan DNS yang lain-lain. Nah, DNS standar itu ada di DNS Google untuk browsing dan otomatis untuk bawaan dari providernya. Nah, ini sobat sudah lakukan lalu simpan. Selanjutnya apalagi bang? Selanjutnya kita lakukan pembersihan cache di aplikasi Shopee Food Driver. Nah seperti ini ya. Penyimpanan cache ini harus kita perhatikan karena aplikasi kita itu harus seringan-ringannya dan selega-leganya ya gitu ya. Nah di sini kan ada cache, hapus cachenya. Nah itu yang harus kita lakukan setiap hari. Dan selanjutnya itu kita menuju ke aplikasi Shopee Food Driver-nya, buka ya, lalu kita ambil di pengaturan dan di pengaturan ambil di informasi dan kita cek adakah update versi terbaru, itu penting kita cek ya. Nah kalau sudah kita cek lalu kita bersihkan aplikasi cache dan ini penting nih. Nah kita lakukan seperti ini. Nah ini yakin untuk mengunggah log, kami hanya mengunggah informasi yang berhubungan dengan aplikasi, tidak ada data pribadi yang diambil. Jadi di sini kegunaannya log ini mengirim data ke server. Jadi apakah aplikasi ini yang kita pakai bermasalah di device kita apa tidak. Dan sekalian memberi sinyal bahwa kita aktif untuk narik dan siap ya. Jika terjadi ada kesalahan di aplikasi ini, kita akan mendapat minor update dari si Shopee Food. Ini sudah pernah saya alami ketika saya ganti device ini. Kemudian device saya bermasalah ya. Nah, berikutnya apalagi bang? Nah, ini ada lagi ya. Nah, setelah ini sobat restart ya. Sobat restart HP-nya, restart mulai ulang jika diperlukan, jika diinginkan apabila ini sobat merasa sendiri ya. Oh kemarin gue buka Mobile Legends, kemarin gue buka ini itu, download ini itu dan segala macam, mungkin nggak mau ribet, nggak mau nggak ribet, gue nggak mau ribet, mau kayak gini ya deh, kayaknya device-nya itu nggak ada sistem buat seperti ini paksa berhenti, kan nggak ada tuh. Nah seperti ini ya kan, dia akan muncul di latar belakang semuanya nih. Ini kan saya nggak pakai nih. Nah ini saya ribet nih karena di device Poco X7 saya ini, Poco C71 maaf ya, nggak ada yang namanya untuk ngekill aplikasi-aplikasi yang di latar belakang ya, Dracula lah istilahnya aplikasinya. Nah setelah sobat lakukan pembersihan, kalau nggak mau ribet di restart aja ya. Berikutnya cara kita menentukan spot orderan. Nah kita masuk di aplikasinya customer. Sobat bisa pakai ShopeePay atau Shopee ya. Nah, di sini saya pakainya Shopee ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu, Bang, saya bingung nih, saya lagi anyep, saya
kemana saya mau berdiri lagi bang. Nah, salah satu dari aplikasi ini yang berguna ya, di aplikasi customer ini kita bisa melihat resto yang ratingnya bagus dan riwayat restonya oke, dan kita bisa didekati resto tersebut. Tapi pertanyaannya, saya mau cepat dapat orderan bang. Nah, di sini ada namanya fitur flash sale. Nah, sobat bisa cek di sini. Nah, sobat masuk di fitur flash sale. Nah, ngapain gua ngecek di fitur ini bang? Ini kan fitur untuk si customer ya bang. Nah, tunggu dulu, di sini pentingnya ya. Di sini kita bisa mengetahui di jam ini ada flash sale dan penjualan terjadi ya, seperti ini ya. Nah, di ayam geprek Mak Yos itu sudah 4 terjual, dan di nasi goreng jumbo itu sudah 9 terjual. Nah, dan di nasi saus ayam teriyaki itu stoknya masih ada. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mendekat ke resto yang lagi flash sale. Nah, bagaimana caranya mengetahui resto tersebut bang? Gampang. Nah, kita ambil jarak yang paling dekat aja, jangan jauh-jauh, jangan yang ke sini, terserah sobat ya. Bagi saya jarak yang dekat aja deh. Nah, di sini ada ayam teriyaki ya, di jaraknya 1,2 km aja. Ini sudah di area jangkauan si resto. Tapi namun kita setidaknya harus lebih dekat lagi, karena resto yang lagi flash sale itu perlu driver yang terdekat. Jadi agak sedikit beda dengan resto yang reguler yang lagi nggak ada promo flash sale-nya. Kalau menurut saya sih jaraknya itu kalau bisa 300 meter aja dekat restonya. Nah, itu ya. Dan sediakan saldo tentunya. Nah, di sini cara menentukan di mana restonya ya. Ini untuk driver baru nih, driver pemula. Di sini kita bisa lihat top es Oreo aja 1.500. Gimana nggak gacor tuh gitu ya kan. Resto ini ya kan. Pasti ada yang beli Oreo 1.500 ya kan. Nah, itu. Ini adalah pancingannya ya istilahnya. Nah, kita bisa lihat. Sobat tinggal klik aja kalau bingung ya. Ini kita lihat alamat restonya. Nah, di sini kita klik restonya, informasi resto, dan restonya ada di sini. Dan kita bisa klik yang di sini. Kita pencet yang di sini, sobat bisa menemukan restonya, jaraknya di mana. Nah, di sini dia restonya. Nah, disitulah resto. Cara cek resto yang lain seperti itu juga ya. Jadi bagi sobat yang lagi susah orderan, nah sobat bisa snatching atau snapping resto-resto yang lagi flash sale. Dekati aja resto yang lagi flash sale. Pokoknya polanya itu kalau ada jeda sebanyak sepanjang 15 menit, sobat wajib lakukan ini ya. Dan sobat dekati aja restonya. Seperti itu ya tips dari saya. Jadi di sini jika sobat saya rekomendasikan untuk melakukan settingan dan pelajari lagi playlist yang sudah saya bikin ya. Jadi di sini saya tekankan lagi. Jadi driver yang lebih siap dan driver yang lebih unggul itu mungkin ada yang bilang orderan Shopee itu ada aja bang, banyak kok driver nggak perlu setting ini itu ya kan. Jadi banyak kasus ada driver yang permasalahannya macam-macam. Itu yang ingin saya bantu. Tapi bagi abang yang nggak perlu, nggak usah diterapkan. Nanti sudah akunnya nggak kenapa-kenapa, dilakukan penerapan seperti ini, setting-setting segala macam. Nggak perlu di-setting lagi. Ya, jika nggak bisa, nggak bermanfaat, ya udah nggak usah dipakai. Dilakukan default aja. Ini bagi yang mau-mau aja ya, itu istilahnya. Karena ketika kita orderan ramai, kita semuanya dapat orderan. Tapi jika orderan lagi anyep, kita bisa aja kalah saing dan tidak diprioritaskan. Itu sudah banyak terjadi di lapangan ya. Ya, cuman jadi penonton. Nah, karena saya kasih tahu ya, mungkin kebanyakan driver, kebanyakan lah mungkin ya pengalaman di lapangan. Saya pernah juga tuh dikasih sesat sama abang-abangan lah gitu ya kan. Jadi setelah orderan selesai dimatikan bang otomatisnya, nanti dihidupkan lagi, tunggu jeda 3 menit katanya baru dihidupkan.
Nah, usut punya usut itu cuman caranya dia, banyak dia omongin sama DP-DP yang lain, pokoknya lah seperti itu. Adalah dulu udah ini cerita lama aja ya, makanya saya cerita ke sekarang ya. Jadi saya kira saya doang kan, ternyata mungkin siasatnya doang untuk mengurangi saingan bisa dia. Nah, mungkin itu aja ya, mungkin ambil positifnya, buang negatifnya aja jika tidak bermanfaat. Nah, oke, itu saja yang dapat saya kasih tahu ke sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Mari berdiskusi di bawah. Mungkin saya banyak salahnya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, saya mohon maaf ya. Ini saya eh, sesama driver lah gitu ya. Saya sering memaafkan aja lah kalau ada yang salah. Mungkin settingan saya kurang tepat, mungkin settingan saya di sini saya setting dan kurang cocok di sobat karena device kita beda-beda. Kalau device kita sama, alhamdulillah. Mungkin kemudian saya akan adakan device-device yang nggak ada di saya kalau channel ini berkembang ya. Ini device ini sangat penting sekali. Ini peluru kita, senjata kita untuk narik. Jadi diperhatikan, jangan akun aja yang diperhatikan, device juga turut diperhatikan. Kalau bisa sobat ada rezeki, bisanya punya device satu ya pribadi, dipisahkan aja. Soalnya menurut pengalaman saya itu device itu penting untuk kita narik ya. Jadi kalau device kita pribadi bisa jatuh semuanya kan ada di sini, bisa jatuh di jalan. Device pribadi ada di sini, kontak ada di sini nih, semuanya jatuh di jalan, kita nggak ada device lagi. Tapi kalau jika device kita jatuh satu untuk narik, kita masih ada device pribadi dan aman. Dan di sini nggak ada. Mungkin ini dijadikan untuk narik, untuk main game ya, kayak seperti itulah. Lebih baiknya seperti itu. Sesuai pengalaman saya. Mungkin itu saya yang dapat saya kasih tahu ke sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi